Salam, puji Tuhan, berjumpa dengan saya dalam program pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dalam iman akan mendatangkan keselamatan dan mujizat daripada Allah. Pada kesempatan yang luar biasa dan berbahagia ini, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dengan tema langkah-langkah iman yang menghasilkan perubahan dalam hidup. Saya percaya bahwa kita semua merindukan pemulihan dari Tuhan untuk setiap pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, dan Alkitab memberikan kepada saudara dan saya prinsip atau langkah-langkah iman bagaimana kita bisa mengalami perubahan dalam hidup. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Bartimeus mengalami pemulihan, mengalami perubahan dalam hidup. Di mana Alkitab katakan dia seorang yang buta kemudian melihat. Dia seorang pengemis. Lalu dikatakan di sini mengikut Yesus dan mempermuliakan nama Tuhan. Dia yang seorang yang tadinya tidak memiliki keselamatan, tetapi dikatakan Tuhan Yesus di sini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Bartimeus dalam pandangan Tuhan Yesus merupakan tindakan iman. Kenapa? Karena hal ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari kisah ini, maka yang pertama, prinsip yang pertama, kalau saudara dan saya ingin mengalami perubahan dalam hidup seperti Bartimeus, maka prinsip pertama dalam pengajaran firman Tuhan ini ialah kita harus berdoa dengan tekun. Berseru kepada Tuhan dengan tekun. Di ayat ke-47 dan 48 dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ada tantangan ketika Bartimeus berseru. Yaitu orang banyak dikatakan di sini menegur dia, melarang dia supaya ia diam dan berhenti untuk berdoa. Tetapi di sini luar biasa iman Bartimeus. Semakin dilarang, semakin keras dikatakan dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketekunan dalam kita berdoa adalah pengajaran firman Tuhan? Dalam Lukas pasal 18, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sana diberikan perumpamaan tentang hakim dan seorang janda. Yang tadinya hakim ini tidak mau membela perkara dari seorang janda ini, tetapi karena janda ini terus datang dengan tekun, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hakim tersebut mengabulkan apa yang menjadi permintaan janda ini. Di kisah yang lain juga Alkitab mengisahkan bahwa seorang wanita Sirofenesia, ya, dengan iman yang besar dia datang kepada Tuhan Yesus memohon agar supaya anaknya disembuhkan dari penyakit. Tetapi Yesus berulang kali menolak. Namun wanita ini terus datang dengan tekun, dan Tuhan Yesus berkata, "Hei ibu, imanmu yang besar itu telah membuat engkau mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya berdoa dengan tekun, ini berarti kita sedang melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa dengan tekun, disitulah kita akan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal ini bukan berarti Tuhan itu Allah yang pelit, tidak. Tetapi Tuhan begitu sangat meresponi setiap orang yang datang kepadanya di dalam iman. Seorang penulis buku yang bernama Patricia King dalam bukunya
tentang impian yang besar. Dia berkata bahwa Tuhan menanggapi iman kita, bukan kebutuhan kita. Tuhan sedang mencari seseorang yang memiliki iman yang membuat Allah bertindak. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu Saudara kita berdoa dengan tekun, terus berdoa meskipun apa yang kita doakan belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, teruslah meminta, teruslah berseru kepada Tuhan sama seperti Bartimeus. Saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Prinsip yang kedua atau langkah iman yang kedua untuk kita bisa mengalami perubahan dalam hidup sama seperti Bartimeus ialah percaya bahwa apa yang kita doakan itu sudah didengar oleh Tuhan dan akan dijawab oleh Tuhan. Di ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Arti menanggalkan jubah, yaitu Bartimeus sudah percaya bahwa apa yang dia doakan sudah diterima oleh Tuhan. Sama seperti ketika Bartimeus duduk mengemis, dia menanggalkan jubahnya, dan pada waktu jubah itu ditaruh, ya, dia duduk mengemis, maka orang akan berbelas kasihan dan bersedekah menaruh uang atau sedekahnya itu di atas baju dari pengemis tersebut. Nah, ini menunjukkan ketika dia membuka bajunya, dia sudah percaya. Apa yang dia minta, dia sudah mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa, pengertian dari menanggalkan jubah di sini, ini artinya Bartimeus, dia menemukan sumber berkat yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau selama ini dia menganggap bahwa bajunya itu merupakan sumber berkat, sumber dia mendapatkan uang dari situ. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Yesus memanggil dia, disitulah dia menemukan bahwa sumber yang sejati, sumber yang sesungguhnya dalam kehidupan Bartimeus ialah Tuhan Yesus. Kenapa? Di samping Tuhan Yesus menyembuhkan dia, memulihkan dia, maka dikatakan di sini dia juga memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu Bartimeus terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Tuhan Yesus ialah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu pribadi Kristus. Dia tidak datang menjadi Tuhan, tetapi Alkitab katakan dia datang menjadi hamba untuk melayani setiap orang. Melayani setiap orang yang berseru kepadanya di dalam iman, melayani setiap orang yang ada di dalam penderitaan. Dan tidak hanya itu, Yesuslah sumber keselamatan. Karena dikatakan, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Keselamatan dalam iman Kristen bukan karena hasil upaya manusia, bukan karena kesalehan manusia, tetapi merupakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk menebus semua orang dari dosa. Kita tahu akibat daripada dosa ialah kematian yang kekal, atau setiap orang akan mengalami masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Kristus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya agar supaya semua orang ditebus. Dengan kata lain, agar supaya semua orang memiliki keselamatan yang kekal oleh karena iman kepada Kristus dan melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Langkah yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami pemulihan dan perubahan? Belajar dari tokoh Bartimeus ini, langkah iman yang ketiga ialah ambil keputusan untuk mengikut Yesus dan memuliakan Tuhan. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yesus katakan, pergilah. Tetapi di sini keputusan yang diambil oleh Bartimeus, ia tidak pergi meninggalkan Yesus, tetapi justru dikatakan ia mengikut Yesus.
Dan kitab Lukas mengatakan dalam perjalanan Bartimeus mengikut Yesus, ia terus memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, sehingga banyak orang yang melihat dia juga ikut memuji Tuhan. Keputusan dari Bartimeus disinilah yang menentukan perubahan dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Dia tidak mau tinggal dalam kehidupan yang lama. Dia tidak mau tinggal dalam kehidupan yang tidak memuliakan Allah. Tetapi dia mau mengikut Yesus dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami beban persoalan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Langkah yang ketiga, ambil keputusan bahwa saya tidak mau lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Saya tidak mau lagi hidup dalam kebutaan secara rohani. Saya tidak mau lagi hidup dalam kemiskinan secara rohani. Saya tidak mau lagi hidup dalam kelumpuhan secara rohani. Tetapi seperti Bartimeus memiliki visi, memiliki impian ke depan untuk keputusan kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Jangan hidup lagi mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, mengikuti keinginan dunia ini. Tetapi ikutlah Yesus. Taatilah firman-Nya dan muliakanlah Dia. Jadilah saksi bagi kehidupan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan ketiga langkah ini, yang pertama tadi bertindak dalam iman, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk persoalan yang kita hadapi. Dan ketika saudara dan saya juga percaya bahwa apa yang kita doakan sudah didengar oleh Tuhan, lalu kemudian kita mengubah keputusan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan sekarang mengikut Yesus dan hidup mempermuliakan nama Tuhan, saya yakin dan saya percaya seperti Bartimeus, kita juga akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Sampai berjumpa dalam program pengajaran firman Tuhan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.